saya Mario Krisantus Dimpodus, NIM 240711010087 dengan judul Geografik atau Fisik Kawasan Pasifik. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, kawasan Pasifik merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki karakter fisik yang unik dibandingkan wilayah lain di dunia. Kawasan ini meliputi Samudra Pasifik beserta pulau-pulau yang tersebar di dalamnya. Kondisi geografi fisik kawasan ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang tinggi sehingga menjadikan sebagai wilayah yang dinamis. Pemahaman mengenai geografi fisik kawasan Pasifik penting untuk mengetahui proses pembentukan wilayah, kondisi lingkungan, serta potensi sumber daya yang akan dimiliki. Yang pertama, letak geografi kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik terletak di sekitar Samudra Pasifik yang merupakan samudra terluas di dunia. Wilayah ini mencangkup yang pertama Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Indonesia, Jepang, Filipina. Yang kedua Australia, yang ketiga kepulauan di Oseania seperti Fuji, Samoa, dan Papua Nugini. Yang keempat, hingga ke pantai berat Amerika. Secara astronomis, kawasan ini membentang dari lintang utara hingga lintang selatan, dan dari bujur timur hingga bujur barat. Karena wilayahnya sangat luas, kawasan Pasifik memiliki variasi kondisi alam yang beragam. Selanjutnya kita masuk dalam kondisi geologi kawasan Pasifik. Salah satu ciri utama kawasan Pasifik adalah keberadaan cinta api Pasifik. Cincin api ini merupakan jalur pertemuan lempeng tektonik aktif seperti lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia. Akibatnya kawasan ini sering mengalami gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Contohnya yang dapat ditemukan di Indonesia dan Jepang yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Kita masuk dalam bentuk muka bumi. Yang pertama, kepulauan vulkanik. Terbentuk dari aktivitas gunung api. Yang kedua, atol atau pulau karang. Terbentuk dari terumbu karang. Selanjutnya, palung laut seperti Palung Mariana yang merupakan titik terdalam di dunia. Selanjutnya, paparan benua di sekitar wilayah Asia dan Australia. Keanekaragaman ini menjadikan kawasan Pasifik sangat unik. Secara geografi fisik, ciri-cirinya yang pertama curah hujan tinggi, yang kedua suhu relatif hangat, yang ketiga kelembaban tinggi. Selain itu, kawasan ini juga dipengaruhi oleh fenomena global seperti El Nino, menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Yang kedua, La Nina, menyebabkan curah hujan tinggi. Badai tropis atau siklon juga sering terjadi di kawasan ini. Kita masuk dalam keanekaragaman hayati. Beberapa contoh, yang pertama terumbu karang yang sangat luas, berbagai jenis ikan laut, dan hutan-hutan tropis di wilayah kepulauan. Wilayah seperti Indonesia bahkan termasuk dalam Coral Triangle, yaitu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Selanjutnya kita masuk dalam potensi dan tantangan alam. Kawasan Pasifik memiliki banyak potensi seperti sumber daya laut, pariwisata alam, dan energi geotermal. Namun juga menghadapi tantangan berupa bencana alam, gempa, tsunami, letusan gunung api. Selanjutnya perubahan iklim, kenaikan permukaan laut yang mengancam pulau kecil. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana letak geografis kawasan Pasifik. Yang kedua, bagaimana kondisi geologi kawasan Pasifik. Yang ketiga, bagaimana bentuk muka bumi di kawasan tersebut. Yang keempat, bagaimana kondisi iklimnya. Yang kelima, apa saja sumber daya alam yang dimiliki.
Tujuan penulisan, satu, yang pertama menjelaskan letak kawasan Pasifik. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi geologi. Yang ketiga, menjelaskan bentuk muka bumi. Yang keempat, mengetahui kondisi iklim. Yang kelima, mengidentifikasikan sumber daya alam. Kita masuk dalam bab 2, pembahasan. Yang pertama, letak dan batas kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik terletak di sekitar Samudra Pasifik yang merupakan samudra terluas di dunia. Wilayah ini dibatasi oleh benua Asia dan Australia di sebelah barat, serta benua Amerika di sebelah timur. Kawasan ini mencakup ribuan pulau yang tersebar di wilayah Oceania, termasuk Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Selanjutnya, termasuk dalam kondisi geologi. Secara geologi, kawasan Pasifik dikenal sebagai wilayah yang sangat aktif karena berada pada jalur cincin api atau Ring of Fire. Wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Lempeng tektonik utama yang berperan antara lain yang pertama lempeng Pasifik, yang kedua lempeng Indo-Australia, yang ketiga lempeng Eurasia. Interaksi antara lempeng ini menyebabkan terbentuknya gunung api, palung laut, dan pulau-pulau vulkanik. Kita masuk dalam bentuk bumi atau geomorfologi. Bentuk muka bumi kawasan Pasifik sangat beragam, antara lain yang pertama palung laut dalam, contohnya Palung Mariana. Yang kedua gunung api bawah laut, yang ketiga kepulauan vulkanik, yang keempat atol atau pulau karang berbentuk cincin. Relief wilayah ini menunjukkan aktivitas geologi yang intensif dan berkelanjutan. Kita masuk dalam iklim dan cuaca. Kawasan Pasifik memiliki iklim yang beragam, namun sebagian besar beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya antara lain yang pertama curah hujan tinggi, yang kedua suhu relatif stabil, yang ketiga dipengaruhi oleh fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena ini sangat berpengaruh terhadap pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Kita masuk dalam sumber daya alam. Kawasan Pasifik memiliki berbagai sumber daya alam, seperti yang pertama perikanan yang melimpah, yang kedua mineral laut atau mangan, nikel, yang ketiga energi panas bumi, yang keempat keanekaragaman hayati laut. Potensi ini menyebabkan kawasan Pasifik sangat paling penting secara ekonomi dan ekologis. Kita masuk dalam bab 3, penutup. Yang pertama kesimpulan, kawasan Pasifik merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografik fisik yang kompleks dan dinamis. Aktivitas tektonik yang tinggi menjadikan wilayah ini kaya akan bentang alam seperti gunung api dan palung laut. Selain itu, kawasan ini juga memiliki iklim yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah, sehingga berperan penting dalam kehidupan global. Kita masuk dalam saran. Perlu adanya pemanfaatan sumber daya alam di kawasan Pasifik secara bijak dan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan. Selain itu, penilaian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika wilayah ini. Baik, terima kasih. Sekian tugas saya.